Dan saya tidak menyangka ini kebahagiaan bagi saya. Saya jumpa dengan guru saya di sini. Ya, beliau mungkin sering berjumpa dengan dinda saya dari Sulaiman, Bang Rizal Armada, artis hijrah. Mudah-mudahan beliau sehat, panjang umur taat beliau, panjang umur ibadah beliau beserta tim yang hadir di Provinsi Riau. Alhamdulillah, saya nggak nyangka deh, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Uhayyikum jami'an bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadan nabil karim Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Shadaqallahul azim. Yang saya muliakan guru-guru saya, alim ulama, nenek mama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama yang ada di lingkungan Masjid Al-Falah Darul Muttaqin. Yang saya cintai aparatur pemerintah yang hadir bersama kita menjadi pejuang subuh. Wabil khusus pengurus Masjid Al-Falah, mudah-mudahan kompak, ketua beserta jajarannya sampai ke surga. Amin ya rabbal. Kemarin saya dihubungi oleh Bang Haji Tony. Saya baru sampai juga dari Jakarta. Bisa ngisi enggak kajian subuh, Ustaz? Pas jadwal saya kosong, saya mulai safari dakwah besok di Provinsi Riau, di Dumai, Siak, Perawang ya, Pekanbaru dan Kampar, insyaallah. Dan saya tidak menyangka ini kebahagiaan bagi saya. Saya jumpa dengan guru saya di sini. Ya, beliau mungkin sering berjumpa dengan dinda saya dari Sulaiman, Bang Rizal Armada, artis hijrah. Mudah-mudahan beliau sehat, panjang umur taat beliau, panjang umur ibadah beliau beserta tim yang hadir di Provinsi Riau. Alhamdulillah, saya nggak nyangka deh, ya. Allahu Akbar. Ayah bunda bapak ibu, tidak berpanjang kalam, materi saya sebenarnya awalnya adalah hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Karena ada beliau, saya rubah judul saya dengan jodoh, maut, rezeki di tangan Tuhan. Setuju enggak? Setuju enggak? Ya, karena sebelah ada beliau. Saya sangka anak-anak muda yang datang banyak juga. Ayah bunda bapak ibu, hari berganti, bulan berlalu, tahun pun berubah. Kita tidak menyangka ada 3 hal yang tidak akan pernah kembali dalam hidup ini. Saya bermuhasabah pada diri saya dan kita semua yang hadir. 2 tahun lamanya kita tersiksa dengan kerinduan untuk pulang kampung halaman karena corona nggak bisa pulang. Tapi hari ini alhamdulillah, ini kebahagiaan. 3 hal yang tidak akan pernah kembali adalah yang pertama, kata yang telah terucap. Makanya hati-hati dengan kata-kata. Mulutmu harimaumu. Rasul mengajarkan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah, beriman pada hari kiamat, katakan yang benar atau lebih baik diam. Diam itu emas, berbicara itu perak. Tapi berbicara hikmah dan dakwah itulah intan permata. Hari ini semuanya terekam. Jejak digital yang kita lakukan ayah bunda, semuanya terekam. Kebatilan, kezoliman yang kita lakukan semuanya akan terungkap ke permukaan. Hati-hati. Yang punya jabatan, pangkat, kedudukan, semuanya hanya titipan. Bukan hak milik tapi hak pakai. Semuanya akan dipertontonkan. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun.
pada hari kiamat nanti mulut terkunci, tangan berbicara, kaki menjadi saksi dengan apa yang kita lakukan dalam hidup ini. Itu yang pertama. Kata yang terucap tidak akan pernah terulang kembali. Yang kedua adalah waktu yang telah berlalu tidak akan pernah kembali. Ada syair Arab mengatakan al-waktu kasayf, waktu bagaikan pedang. Fa'il lam taqta'u qata'aka, apabila engkau tidak menebasnya, maka engkau akan ditebasnya. Makanya ayah bunda bapak ibu yang masih punya kesehatan, pergunakan kesehatannya sebelum datang sakitnya. Yang masih muda, pergunakan masa mudanya sebelum datang masa tuanya. Yang masih punya peluang, kesempatan hidup ini, gunakan masa hidupnya sebelum datang kematiannya. Yang ketiga, yang tidak akan pernah kembali adalah peluang kesempatan. Al-Faraq, kalau bahasa Rasulnya Al-Faraq. Ini tidak datang dua kali. Ni'matani maghabubun fihi makasirum minan nas, ada dua nikmat yang kita abaikan, kita lupakan sebagai hambanya, umatnya Nabi Muhammad. Yang pertama apa? As-sihah. Ternyata bapak ibu, kekayaan yang sebenarnya itu adalah kesehatan. Apa gunanya kita punya sawit banyak di Riau? Apa gunanya kita punya jabatan, pangkat, kedudukan, uang banyak, unlimited kata anak muda hari ini, tapi kalau berpenyakit, uang yang kita cari berselingkuh dengan dokter spesialis. Betul nggak Pak? Berselingkuh dengan hospital Malaka. Karena orang Riau, pejabat Riau ini banyak saya lihat ke Malaka sama ke Pineng. Abang saya, sahabat saya seperjuangan, beliau yang ngajak saya ke TV, Bang Rizal, Bang Arifin Ilham itu di Pineng, Glen Eagles. Saya 2 kali ke sana melihat beliau dan akhirnya Allah takdirkan beliau kembali menghadap Allah. Artinya apa? Kesehatan itu penting sekali. Yang kedua yang sering kita abaikan adalah peluang kesempatan. Inilah kesempatan kita pejuang subuh. Orang yang mengerti akan kehidupan yang singkat, dia akan istiqomah untuk subuh ke masjid. Orang yang mengerti akan kehidupan dunia bukan tempat tinggal tapi tempat meninggal, dunia sementara, akhirat selamanya, dia tetap akan berjuang datang ke masjid Al-Falah walaupun dalam keadaan merangkak. Pernah saya menyampaikan di sini dulu kisahnya Sauban. Pernah ya? Bagaimana beliau berjuang 3 jam dari rumah beliau datang ke masjid, 3 jam perjalanan. Kenapa? Beliau mengerti hidup ini sekejap, sebentar. Makanya ayah bunda bapak ibu yang saya cintai, ada 3 hal juga yang kita tidak tahu. Ini pembahasan saya, materi saya. Yang pertama apa? Jodoh kita. Ya, awalnya kita tidak tahu jodoh ini, masalah jodoh ini. Kadang-kadang pacaran 12 tahun Bang Rizal, nikah 2 bulan cerai. Betul nggak? Ada orang nikah di gedung, tinggal di kontrakan. Halo, nyicil tiap bulan bayar hutang yang pesta 2 jam tadi. Ya, nyicil tiap bulan. Istri berulah 4 bulan cerai, cicilan belum selesai. Halo, ada seperti itu? Makanya saya berpesan kepada bujang lapuk, hei anak muda, kalau ada anak muda, carilah mertua yang tidak perlu kita banyak gaya. Pesan saya, dahulukan kebutuhan daripada keinginan. Mohon maaf, ini hidup akhir zaman. Kita terjebak dengan hedonisme, serba mewah, serba wah, mencontoh sesuatu yang kita tonton, kita lihat, padahal kita tidak mampu. Betul Pak? Benar Bu? Makanya saya berpesan kepada bujang lapuk yang belum menikah, tapi udah nikah semua kayaknya. Ya. Dahulukan kebutuhan daripada keinginan. Ya. Dahulukan kebutuhan daripada keinginan. Kalau nggak sengsara hidup kalian, stres kalian, stroke akhirnya, stop, mati mendadak. Ya. Saya menyampaikan ke mahasiswa saya dosen. Saya pedagang di Tanah Abang. Saya guru ngaji keliling Indonesia. Saya berpesan ke mahasiswa saya, kalau kalian mencari jodoh, ya, biarlah kalian nikah di kantor kuah, yang penting tabungan miliaran. Setuju nggak?
Setuju nggak? Ya. Untuk apa banyak gaya? Kalau istilah orang Minang, gaya barat lagu saluang, tari Jepang, joget India, awak mularan atau diuntuang. Ya bu? Bu, betul bahasa saya? Ayuha. Artinya apa? Ini realita. Kita tertipu dengan penampilan. Ujung-ujungnya apa? Bukan sengsara membawa nikmat, nikmat membawa sengsara. Ini masalah jodoh. Ya. Makanya lebih baik punya motor Cup 70 cash and carry daripada NMAX kredit. Mohon maaf yang punya NMAX. Mohon maaf. Kalau mampu silakan. Nggak apa-apa. Kalau mampu silakan, tapi kadang-kadang dipaksakan. 6 bulan ditarik debt collector. Halo? Halo? Bener nggak? Nggak usah dipaksakan lah. Biarlah Honda Astrea Star. Dulu ada legenda namanya. Yang penting orang tiba kita nyampe. Nggak usah banyak gaya lah. Nggak usah berpacu dengan tetangga, apalagi hidup di komplek. Akhir-akhir ujung-ujungnya apa? Penyakit datang. Makanya jodoh, ya, jodoh ini misteri. Jodoh ini misteri. Saya punya teman ustadz, ya, karena dia sering naik Garuda, ya, berjumpa dengan pramugari Garuda. Bajunya apa bu? Bajunya Garuda, pramugarinya apa? Oranye dan hijau, ya kan? Karena sering jumpa, akhirnya apa? Pramugari ini mengatakan, Ustaz, kalau Ustaz senang suka sama saya, datangi rumah saya, bapak saya, lamar saya. Kita nggak usah pacaran. Wah, ini pramugari soleha banget, Bang Rizal. Yang namanya Ustaz pengen nama pramugari, cantik lagi, oranye lagi pakaiannya. Tinggal di Jakarta Utara, Tanjung Priuk. Ustaz ini baru SAG, belum doktor, sarjana agak gimana gitu. Halo? Baru honor gaji 800.000. Masih ingat saya. Ya. Kalau istilah orang Riau, SAG itu apa? Sarjana anggu-anggu ya. Saya juga SAG, S1 saya. Beliau nekat datang karena beliau pengen menikah. Beliau datang ke Tanjung Priuk. Ternyata seorang bapak keluar dari rumah itu, mohon maaf ayanda, berkumis dia, kayak beliau nih. Lebih panjang kumisnya. Besar badannya. Anaknya cantik. Ada apa ke sini? Saya datang ke sini atas permintaan anak bapak. Oh ya, ada apa? Saya baru tamat S1. Saya honor, dosen tapi honor. Oke. Antaran kamu sanggup nggak 80 juta? 80 juta diminta. Gaji baru 800 ribu. Bayangkan dia melamar langsung diminta 80 juta. Berkeringat bujang lapuk ini. Dia pergi ke kontrakannya, ke kosannya dekat UIN Syahid Ciputat. Dia merintih menangis tiap malam, dia tahajud selama 3 hari nggak berhenti, nggak bisa tidur dia. Kenapa? Merasa ditolak cintanya hanya gara-gara hantaran. Apa yang terjadi ayah bunda bapak ibu? Dalam sujudnya, dalam doanya, dia mengatakan kepada Robnya, ya Allah, ada apa ini? Aku ingin melakukan sesuatu yang halal bukan yang haram. Kenapa engkau persulit ya Allah? Ada apa? Dosaku apa ya Allah? Aku baru diterima jadi dosen walaupun honor. Aku pengen berumah tangga. Aku tidak ingin diganggu dengan dosa-dosa yang kecil-kecil apalagi yang besar. Tahukah bapak ibu? Tahukah ibu-ibu? Bujang lapuk. Begitu cara Allah. 3 hari dia stres. Hari keempat datang telepon mengatakan bahwasanya ada calon kamu, seorang dokter baru selesai, dan tolong lamar dia tanpa ada hantaran, cukup dengan seperangkat alat sholat tunai. Halo? Halo? Dia bersujud kepada Allah. Awalnya dia berburuk sangka kepada Allah, ternyata Allah ganti yang lebih baik. Artinya apa? Bujang lapuk, jangan kalian merasa sedih ketika ditolak kalian. Allah cinta kepada kalian.
Sudah diruqyah kalian ditolak juga. Artinya apa? Allah masih sayang kepada kita. Allah akan kirimkan yang lebih baik. Setuju nggak? Setuju nggak? Ini kisah nyata. Satu lagi saya cerita. Di Gontor, saya dengan Ustadz Misron Agus Semar, adiknya Dr. Mustafa Umar. Saya sama-sama di Gontor dengan beliau. Tapi saya nggak selesai. Saya selesai di Darun Najah dengan Arifin Ilham, almarhum. Ada teman saya, Ramadan kami nggak pulang. Ramadan itu libur. Ini masalah jodoh. Dia pergi ke pesantren Ngabar namanya, 1 kilo dari Gontor. Pasti ada yang tahu. Yang pernah ke Gontor anaknya. Ada Ngabar. Ngabar itu putra putri. Hanya gara-gara perempuan itu lewat, dan dia tidak menyangka perempuan itu adalah orang Riau. Nah, ini mohon maaf, orang Riau, Pak. Tinggal di tepi Sungai Siak. Alumni Ngabar. Ketika dia melihat, kalau bahasa Minangnya tasirok darahnya. Tasirok darahnya, perempuan ini lewat, langsung zer gitu. Jodohku katanya. Apa yang terjadi? Saya tidak menyangka, ayah bunda. Tiap malam dia dalam doanya, karena di samping saya, dia sholat tahajudnya. Tahu enggak doanya apa? Tahu enggak Bapak Ibu? Yang saya dengar doa itu terus dan bikin geli saya. Sampai saya mengatakan, ente doanya lucu banget. Ya kalau bahasa kita begini, ya Allah, dalam tahajud ini aku rutin ya Allah. Aku nggak bisa melupakan bayangan wajahnya. Ya Allah, kalau dia jodohku, jodohkan ya Allah. Kalau dia bukan jodohku ya Allah, jodohkan juga ya Allah. Ya, sambil nangis Pak, sambil nangis. Kalau dia berjodoh suatu hari dengan orang lain ya Allah, batalkan jodohnya, kembalikan jodohnya kepadaku ya Allah. Saya setiap mendengar, saya pura-pura tidur. Ini orang aneh, lucu. Doanya begitu sampai selesai. Saya kelas 3, saya berpisah dengan dia, dan saya ke Provinsi Riau, dan saya tidak menyangka Bapak Ibu, ternyata jodohnya itu orangnya. Allahu Akbar. Kekuatan doa. Aksiru bidu'ail khair fa innaka la tadri min ayyi fahim yuqbal. Perbanyak doa kebaikan, karena kalian tidak tahu dari mulut siapa doa itu diijabah, dikabulkan oleh Allah. Betul nggak? Yang mengubah takdir kita Bapak Ibu, doa. Indonesia ini merdeka. Indonesia ini merdeka karena doanya para ulama, para kiai, para habaib, dan para santri. Mustahil Bapak Ibu. Bambu runcing bisa mengalahkan meriam. Betul nggak? Mustahil nggak? Kekuatan doa. Saya masih ingat, datuk saya, kakek saya di Tanah Abang. Saya besar di kebun kacang 5. Bapak saya dagang di Tanah Abang, toko Cardova. Ada yang tahu pasti. Asli bapak saya orang Solok, Paninggahan, Danau Singkara. Emak saya orang Sungayang, Batu Sangka. Ambon numpang lahir di Tanah Abang. Urang mambo. Urang mambo. Indonesia. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bukan Nusantara, karena Nusantara sudah pindah ke Kalimantan. Ya. Ayah bunda Bapak Ibu, apa yang saya lihat, ternyata kekuatan doa PKI, ini kakek saya cerita. PKI G30S PKI itu sebelum terungkap semuanya, ternyata sebulan sebelum itu semua umat Islam diinstruksikan oleh para habaib dan kiai untuk kunut nazilah. Betul nggak Ayanda? Yang mengalami G30 PKI, betul nggak? Kunut. Untuk apa? Menghancurkan kebatilan. Dan itu terbukti. Dan hari ini pun Allah buktikan dengan cara-cara yang elegan. Nggak usah saya bahas itu. Halo? Halo? Karena 2024 mau datang. Ayah bunda Bapak Ibu, jodoh kita tidak tahu. Begitupun jodoh saya. Nah, ini saya curhat jadinya. Jodoh saya juga begitu. Yang namanya orang keturunan Minangkabau biasanya dijodohkan. Betul nggak Pak Haji? Saya dari kecil, dari TK sudah dijodohkan oleh sepupu saya, oleh bapak saya. Alasannya apa? Biar keluarga ini tidak keluar hartanya, warisannya. Biar di situ-situ saja.
Saya dijodohkan oleh sepupu. Saya masuk Darun Najah, beliau masuk Darul Rahman, Sukron Makmun, Bang Rizal, yang di Senopati, sekarang pindah ke Jagakarsa ya. Kiai Haji Sukron Makmun. Ternyata nggak jodoh, ya. Dan begitu luar biasanya jodoh ini, ayah bunda bapak ibu, kadang-kadang baru jumpa di angkot berjodoh dia, ya. Ada sahabat saya pulang dari Bali, naik bus kota, dia ke Sumatera Barat, naik Gumarang Jaya katanya, jumpa orang Danau Singkara, berjodoh dia. Kalau abang serius dengan saya, nggak usah goda-goda saya. Ini nomor bapak saya, nomor emak saya, bukan nomor dia yang dikasih. Datang ke rumah, ternyata lelaki ini gentleman, orang Canduang. Canduang itu di mana? Canduang Bukit Tinggi. Ya, datang dia melamar dan ternyata lamarannya langsung diterima. Alhamdulillah. Begitulah jodoh. Jadi artinya ya bunda bapak ibu, yang pertama yang kita tidak tahu ke depannya adalah masalah jodoh ini. Jadi anak-anak kita, mohon maaf, bunda yang soleha yang di belakang, kalau cari jodoh buat anak kita, mohon maaf, karena saya besar di Tanah Abang, banyak orang-orang di daerah itu tertipu dengan kami yang tinggal di Tanah Abang. Pulang kampung Basamo, ya kan? Pulang Basamo, Sumatera Barat, bawa Pajero warna oranye. Halo? Ternyata orang kampung terkesima. Wih, lah kayo Pak Jatuh mah. Lah hebatnya, di mana tinggal? Tanah Abang. Woi, pasti pedagang. Ya kan? Akhirnya apa? Dikasih anaknya, menikahlah dengan bunga desa. Ketika pulang ke Tanah Abang, ke Jakarta, ternyata mobil Pajero tadi rental. Halo bunda. Hei bunda, cari jodoh buat anak kita. Saya berpesan, ya, mohon maaf, belum tentu ketika anak kita menikah dengan orang yang levelnya, kastanya secara materi lebih, anak kita akan bahagia. Belum tentu. Mohon maaf, saya tinggal di lingkungan kebun kacang Bang Rizal. Kebun kacang itu sampai Sogo, Bundaran HI. Ya, dan itu rata-rata ketika kita tidak ada iman, istri menjadi budak. Makanya beruntunglah istri apabila dapat suami yang tepat jadi ratu, tapi apabila dapat suami yang tidak tepat jadi babu. Halo, pesan saya, jangan tergiur dengan gemerlap dunia. Kalau mau cari jodoh buat anak gadisnya, pesan saya satu saja. Apa? Tanya baik-baik dia. Ini rahasia kita saja ya, ibu-ibu ya. Nah, boleh nanya nggak? Kamu calon menantuku kan? Iya. Besok subuh jam berapa? Kalau dia gagap menjawabnya, tereliminasi, gagal. Allah saja tidak dicintainya, bagaimana anak gadis kita? Betul nggak? Betul nggak? Anak Allah saja dikecewakannya, apalagi anak gadis kita. Tapi kalau dia menjawab dengan tepat, besok subuh jam berapa nak? 4.55. Ajib, mantap, kau menantu idamanku. Allah dicintainya, berarti dia subuh kemas. Nih saya salut nih Bang Rizal nih, ya. Artinya apa? Kalau pengen mencari jodoh bapak ibu ayah bunda, yang perlu diselidiki itu apa? Ibadahnya. Ya, ada ungkapan yang sering saya sampaikan, jangan pernah bertanya berapa sering orang mengecewakanmu dan meninggalkanmu, tapi tanyalah berapa sering kau mengecewakan Allah tapi Allah tidak pernah meninggalkanmu. Betapa sering kita menipu Allah, membohongi Allah, mengaku mencintainya, cinta perlu pengorbanan, mengaku beriman kepadanya. Orang beriman subuhnya ke masjid. Betul nggak Pak? Betul nggak Bu? Mana bukti cintamu? Mana bukti cintamu? Mana bukti cintamu? Buktikan cintamu kepada Allah, baru makhluk ini akan mencintaimu insyaallah. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Saya berkisah sahabat Nabi. Kita pernah mendengarnya di grup WA, mungkin sudah sampai di WA kita. Dulu ada sahabat Nabi. Sahabat Nabi namanya Julaibib. Pernah dengar? Julaibib? Julaibib ini sahabat
yang tidak terkenal. Beliau pendek, mohon maaf, fisiknya nggak bagus, pendek, sudah pendek, hitam lagi, ya, sudah hitam. Beliau tidak diakui oleh mak bapaknya. Kalau bahasa kita dibuang dari keluarga. Jadi terluntang-lantung beliau di Madinah dari kecil, Julaibib ini. Ya, sudahlah buruk rupanya, fisiknya pendek, hitam badannya, ya. Tapi kelebihannya apa? Beliau subuhnya istiqomah ke masjid. Di sop yang pertama lagi. Di sop yang pertama. Sama dengan Sauban yang pernah saya cerita. Julaibib itu kenapa diberi nama Julaibib? Julaibib itu adalah orang yang pakai jubah kecil. Karena orangnya kecil. Kalau bahasa kita siapa ya? Kalau di Riau ada yang terkenal sekarang siapa? Enggak, ada yang baru-baru nih. Yang baru-baru nih, Bang Rizal tahu tuh. Ya, Megi. Ya. Tapi Megi ganteng. Kalau ini enggak, sudah hitam, pendek. Tapi kalau azan berkumandang, Bapak Ibu duluan ke masjid. Ketika panggilan jihad datang, dia di depan. Tuh. Kalau kita enggak kan, kalau ada panggilan perang itu, halo, maju. Orang lain maju, kita ke warung kopi dulu. Halo. Halo. Tapi Julaibib tidak. Apapun yang diinstruksikan Nabi Muhammad, beliau duluan. Tapi Nabi Muhammad suatu ketika, Bapak Ibu, ingin Julaibib ini menikah. Sampai beliau tanya setelah sholat, Julaibib, maaf, aku mau bertanya kepadamu, tidakkah ada dalam pikiranmu untuk menikah? Tersenyum Julaibib, bercanda. Engkau bercanda ya Rasulullah. Mana mungkin ada wanita yang suka denganku yang pendek, hitam, legam ini. Kalau bahasanya gitu, bahasa kita apa? Minder. Ya. Besok diulang lagi oleh Nabi Muhammad. Julaibib, ta'al, tidakkah ada niatmu untuk menikah? Gak mungkin ya Rasulullah. Mana ada perempuan yang mau denganku? Ketiga kalinya, Bapak Ibu yang dicintai, ini riwayatnya sahih. Apa yang dilakukan baginda Nabi? Diapit tangan Julaibib oleh beliau. Bayangkan, diapit, ya, dibawa Julaibib setelah subuh ke rumah pengusaha bangsawan Ansor. Ansor itu apa? Ansor itu orang yang hijrah dari Ansor itu yang menetap di Madinah. Kalau muhajirin yang datang dari Mekah ke Madinah. Beliau orang kaya. Dibawa Julaibib karena Rasulullah serius, nggak bercanda. Sampai di rumah bangsawan ini, pengusaha kaya ini, ya. Apa kata beliau? Wahai Tuan, saya pengen menikahkan anak putrimu. Terkejut pengusaha ini, tercengang dia. Dia menyangka Nabi Muhammad yang akan melamar anak gadisnya, putrinya. Alhamdulillah ya Allah, makasih. Bukan untukku, kata Rasulullah, tapi untuk sahabatku Julaibib. Bukan lagi tercengang, terkejut, tapi terpekik dia. Tahu nggak terpekik? Hah? Kalau bahasa sinetronnya, hah? Begitu kan? Apa-apaan ini? Kalau bahasa kitanya. Tapi yang namanya Rasulullah yang datang, si bapak ini terdiam walaupun dia meronta dalam hatinya, dan ternyata anak gadisnya di kamar mendengar. Anak gadis putrinya yang cantik jelita ini mendengar. Dengan berat hati, pengusaha ini, bangsawan ini datang ke anaknya. Wahai putriku, Rasulullah datang membawa sahabatnya Julaibib yang pendek, hitam, legam, yang fisiknya banyak kekurangan. Dia pengen melamarmu. Apa kata seorang perempuan ini, Bapak Ibu? Apa kata perempuan ini? Wahai ayahanda, kalaulah Rasulullah yang meminta, saya yakin tidak ada kehancuran, tidak ada kemiskinan, kefakiran yang akan aku hadapi, tapi kebahagiaan dan keindahan dunia akhirat akan kudapatkan. Maksudnya apa Bapak Ibu? Ibu-ibu, jangan kau tolak ayahanda
ini yang minta baginda Nabi. Dan tidak mungkin Rasulullah akan menghancurkan masa depanku. Bayangkan Bapak Ibu, kalau seandainya sekarang saya bawa, ada sahabat saya, buruk rupanya, saya bawa ke rumah ibu-ibu. Bu, kira-kira ibu terima nggak? Bu. Dan ternyata perempuan yang soleh ini berkata dengan firman Allah, apa katanya? Dan ini diabadikan. Ini asbabun nuzulnya Bapak Ibu. Apa kata dia ketika ayat Al-Quran dibacakan, Al-Ahzab 36. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyarah min amrihim wa man ya'sillah wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Perhatikan Bapak Ibu, inilah wanita solehah, wanita yang paham akhirat. Ketika dia menyampaikan ayat ini, bapaknya luluh hatinya. Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin, dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan. Barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah sesat dalam kesesatan yang nyata. Artinya apa Bapak Ibu? Ketika itu kita melihat, mohon maaf, kita sering membayangkan sekufu menikahi anak kita. Sekufu itu maksudnya apa? Oh, yang ganteng dengan yang cantik, yang tinggi dengan yang tinggi, yang punya materi dengan materi, yang punya kaya, yang kaya dengan kaya. Betul. Ternyata di dalam Al-Mazahib Al-Arba'ah, Imam Maliki diantaranya mengatakan, Bapak Ibu, apa kata beliau? Ternyata sekufu itu bukan karena materi, bukan karena jabatan, bukan karena ganteng dan cantiknya, tapi sekufu itu ternyata karena ketakwaannya, karena ibadahnya. Dan perempuan ini didatangkan untuk Julaibib, mereka sama-sama ibadahnya sama-sama luar biasa. Makanya ya Bunda Bapak Ibu, Rasul mengajarkan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala amwalikum walaki yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa wajah kalian, tidak melihat harta benda kalian, tapi yang dilihat Allah apa? Hati dan perbuatan kalian. Makanya ya Bunda Bapak Ibu, ibrah pelajaran dari kisah jodoh yang dijodohkan baginda Nabi Julaibib dengan seorang perempuan bangsawan, dan itu ternyata awet dan melahirkan anak-anak yang soleh dan soleha. Makanya ya Bunda Bapak Ibu, kita nggak tahu jodoh ini. Mohon maaf, kalau bahasa anak muda sekarang di TikTok, istrinya glowing, tapi suaminya gosong. Apa istilahnya? Ada tuh ya, gosong gitu ya. Ya, kadang-kadang istrinya cantik banget, di TikTok muncul mulu, lakinya nggak muncul. Ternyata lakinya nggak gosong dikit. Halo, halo. Ada sebaliknya, cowoknya tampil mulu di TikTok, bininya nggak ikut. Ternyata bininya biasa aja. Makanya ya Bunda, sering-sering nongkrong di mall. Nongkrong di mall, perhatikan orang yang jalan. Perhatikan orang yang jalan. Saya kemarin bawa anak saya ke MP Sudirman. Ada permainan di sana. Saya duduk, saya perhatikan yang lewat. Cowoknya cantik, ceweknya biasa aja. Ceweknya cantik, ganteng, ceweknya biasa aja. Atau sebaliknya. Atau yang ganteng cantik itu bisa dihitung. Bisa dihitung. Artinya apa? Begitulah jodoh. Begitulah jodoh. Ya, ibu-ibu dapat suami ganteng, belum tentu juga bahagia. Bu, saya ngisi di Sunda Kelapa, Bang Rizal. Ada jemaah saya di Sunda Kelapa, ibu-ibu, orang Kelapa Gading, cantik. Ya, saya jodohkan dengan pengusaha Tanah Abang. Orang Tanah Abang, Duda, Pak Haji, istrinya meninggal, berjodoh. Cuman yang bikin stres ibu itu apa? Sudah cantik, tapi kemana lakinya pergi dia ikut. Nggak boleh lepas lakinya, walaupun kemanapun saya ikut. Kalau nggak ikut, cerai. Stres nggak Pak dapat istri model ini? Stres nggak Pak? Kenapa? Kecurigaan luar biasa. Makanya ibu-ibu beruntunglah yang punya suami wajahnya 3,2. Alhamdulillah, syukuri apa yang ada. Nah, itu lagu siapa tuh? Ada Masif ya. Ya. Ayah Bunda Bapak Ibu, itu yang pertama, waktu juga. Yang kedua, maut. Kematian kita nggak tahu, di mana kita akan mati, bagaimana kita mati, ya, kapan kita mati, Allah yang tahu. Betul?
Pernah saya sampaikan ayat Al-Quran surah Al-Hajj ayat 47, wa inna yauman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Al-Hajj 47 Bunda, baca di rumah. Al-Hajj 47, sesungguhnya satu hari di akhirat nanti sama dengan 1000 tahun di dunia ini. Maksudnya apa Ustaz Oren? 3 jam kita hidup di akhirat sama dengan 125 tahun kita hidup di dunia ini, di Pekanbaru. Maksudnya apa Ustaz Oren? 1,5 jam kita hidup di akhirat nanti sama dengan 62,5 tahun kita hidup di dunia. Pertanyaannya, umat Nabi Muhammad berapa tahun umurnya? Berapa tahun? Beliau bersabda, a'mari ummati ma baina sittina ila sab'ina sanatan. Umur umatku kata beliau di antara 60 sampai 70 tahun. Saya lihat kanan kiri saya, belakang saya sudah rata-rata hampir 60 tahun. Waspadalah. Waspadalah, lalari sajo. Jangan banyak gaya Julai. Hei, pulang dari sini Pak Haji, ayanda yang masih punya istri, ambil tangan istri. Cukup sudah. Bohongi istri, tipu istri, cukup sudah. Di handphone kalian tulis namanya Roni pada Rini. Halo? Di handphone kalian tulis namanya Santos pada Santi. Ada laki model itu di Pekanbaru, Bu? Nggak ada. Di Bogor banyak. Di sini nggak ada. Alhamdulillah ada, Bu. Yang ada oknum pejabat kawan saya, oknum anggota dewan DPR RI, ditulis di handphonenya tukang urut, diangkatnya. Assalamualaikum beb, dia lagi makan nama saya di kafe. Saya baca tukang urut, kok pakai beb? Iya beb, nih lagi ngobrol mau seorang, ntar sebentar lagi pulang ya. Iya ntar video call kalau nggak percaya, nih ada ustadznya di sini. Iya beb, iya sayang, ntar lagi pulang. Saya tanya, bang itu tukang urut kenapa beb? Iya ustadz, karena dia suka ngurut saya di rumah. Ini bini yang lainnya ustadz. Allah karim. Halo, ayanda pulang dari sini ambil tangan istri, ambil tangannya, buang ego kita. Cium tangannya, peluk dia, bisikkan di telinganya, di mana lagi kau simpan barang tuh yang lainnya. Halo, mohon maaf, saya tidak buka rahasia kita laki-laki, Pak. Orang Sumatera ini kalau udah kaya, Pak, mohon maaf, ibu-ibu, penyakitnya satu itu aja, nambah. Halo, sampai ada prinsip saya dengar, baru turun dari pesawat, Ustadz. Saya dengar Ustadz ahli poligami, ceritanya poligami, sering materinya poligami. Saya punya prinsip, apaan? Lebih baik minta maaf daripada minta izin. Nah, ini kacau juga Bapak, saya bilang. Nggak bisa ayanda. Sesuatu yang syariat, adab etika harus didahulukan. Setuju ibu-ibu? Bu, kematian menunggu Pak. Cukup Pak ya. Ada kisah di Tanah Abang, Pak Haji sudah meninggal baru terbongkar semuanya. Saya tidak ingin di Riau di Pekanbaru begitu. Ya, ayanda ngomong baik-baik sama bini. Yang sudah terlanjur sebutkan namanya. Di mana lagi kau simpan barang tuh? Namanya siapa aja bilang sebelum mati nanti. Kalau udah mati bahaya. Oi, berantem mereka masalah warisan. Hah? Penyanyi dangdut banyak Bang Rizal. Halo, yang saya nikahkan penyanyi dangdut banyak. Ya, naudzubillah. Mudah-mudahan di Riau di Pekanbaru aman semuanya. Amin. Amin ya rabbal. Yang terakhir rizki yang penting ikhtiar, usaha, hasil Allah yang menentukan. Ana urid, anta turid, wallahu fa'alu lima yurid. Ya, terus ikhtiar, terus usaha, doa, jangan lupa hasil Allah yang menentukan. Kalau bahasa nenek saya di kebun kacang, we are proposed but the God is disposed. Nah itu, kita yang bikin proposal tapi yang disposisi tetap Allah. Saya ingin begini, engkau ingin begitu. Yang menentukan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tetap usaha walaupun PHK banyak, corona datang lagi kabarnya, hal yang biasa. Mohon maaf saya sampaikan, Indonesia, saya jujur, Indonesia hari ini carut marut, hutang bertambah, suami bertingkah, istri berulah, anak narkoba berzina, bahkan LGBT, musibah silih berganti di setiap provinsi, corona kabarnya mau datang lagi. Mudah-mudahan tidak sampai provinsi Riau. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Ayah bunda bapak ibu, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini intinya syukuri apa yang ada, sabar kalau dapat musibah. Kalau kita dapat nikmat, jangan lupa tetangga, orang sebelah kita, bantu mereka. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Cintai yang di bumi, makhluk yang di langit mencintaimu. Pesan saya, di akhir hayat kita ini kita nggak tahu kapan meninggal. Bisa jadi bapak ibu duluan, saya belakangan.
Atau sebaliknya, saya belakangan bapak ibu duluan, kita kan tidak tahu ya. Wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi. Allah akan bantu seorang hamba ketika hamba itu suka membantu orang lain. Bapak ibu, sekarang kita diajarkan pakai masker, diajarkan untuk tidak berbicara dengan kanan kiri kita. Akhirnya apa? Kita tidak peduli lagi dengan sesama. Naudzubil, mari bantu mereka. Mudah-mudahan Allah bukakan keberkahan. Apalagi di Jumat ini, Jumat berkah. Nanti ada nasi kotak, biasanya habis Jumat. Ya, berbagilah kita. Ayah bunda bapak ibu, lain kali kita jumpa. Yang masih penasaran pengen mendengarkan ceramah saya, buka YouTube, tulis saja UST Orange. Nah orangnya dong, orangnya pakai NG. Nanti muncul video ceramah saya. Jangan lupa like, share, and subscribe. Bantu, mudah-mudahan dapat pahala jariah. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Yang bikin bukan saya, beliau ini. Saya nggak punya, beliau ini. Ayah bunda bapak ibu, saya buka konsultan rumah tangga, perceraian, biro jodoh dan poligami. Sudah 4 tahun 7 bulan. Alhamdulillah. Jamaah saya di Hong Kong, di Korea, di Singapura, di Malaysia. Saya ke Hong Kong 3 kali setahun, Bang Rizal. Alhamdulillah. Jamaah saya mau cerai, rujuk lagi. Jamaah saya di Papua, tiap malam smackdown sama lakinya, akur lagi. Konsultasi rumah tangga ke saya. Alhamdulillah, saya tidak ingin ada perceraian di Kota Pekanbaru. Silakan ibu-ibu WA saja, gratis, nggak perlu bayar. WA saja. Tapi yang datang ke rumah saya ke Depok, ke Kebun Kacang, bayar. Nggak bisa gratis. Saya hitung per jam. Ketua partai, pejabat, penyanyi dangdut banyak. Teman-teman Ayu Ting Ting itu kalau udah konsultasi pengen jadi bini kedua, bini ketiga, bini keempat, macam-macam tuh. Halo, itu proporsional. Saya hitung per jam. Per jam saya hitung. Tapi kalau jamaah masjid gratis, cukup WA saja. Contoh, ibu-ibu mau nanya, Assalamualaikum Sauren. Waalaikumsalam. Saya jamaah masjid Al-Falah Ustaz. Ya bu, ada apa bu? Mau tanya Ustaz. Tanya apa? Begini Ustaz, suami saya. Kenapa suami ibu? Dulu baik Ustaz. Dulu suami saya Ustaz, romantis. Dulu. Waduh, dulu ya Ustaz. Elok mana? Rancak mana? Kalau saya mandi Ustaz, dimandikan pakai gayung warna oranye Ustaz. Dulu. Halo. Kalau saya makan disuapi Ustaz, makan beb, makan dulu. Sekarang Ustaz, anak 3, anak 5, kopi terlambat, piring pecah. Mulutnya kotor, baciri, pemengkap, pemirang, penjudi, pemabuk. Gimana ngadapin suami seperti ini Ustaz Oren? Nanti saya jawab bu. Kalau begitu suami ibu, alhamdulillah udah ratusan, mungkin ribuan orang yang saya selesaikan. Gampang itu. Gampangnya gimana Ustaz? Jawab dong. Gampang bunda. Ya jawab dong Ustaz. Saya pengen jawaban sekarang. Nanti saya jawab bu. Racunin saja. Halo. Nggak mungkin itu jawaban saya. Kalau pulang dari sini ibu racunin lagi ibu. Pakai sianida, mati dia. Ibu masuk penjara. Saya juga, karena saya nyuruh. Gak mungkin itu jawaban saya. Saya jawab nanti bu. Langkah pertama begini, langkah kedua begini, langkah ketiga ada zikir, ada doa. Bagaimana melembutkan hati suami agar suami tidak pindah ke lain hati, apalagi ke lain body. Ada doanya. WA saja, gratis. Bujang lapuk, duda. Saya ada stok sekarang ayanda 7 janda 2 gadis. Yang masuk nih minta tolong. Siapa tuh jodoh kalian? Ya, 152 umurnya, tinggi, bongsor. Mantan suaminya dosen Trisakti, kawan saya. Beliau mau umroh kemarin, suaminya meninggal. Siapa tuh jodoh ayah anda? WA saja, gratis. 0812 66 34 65 39. Saya ulang 2 kali lagi. Setelah ini nggak saya ulang. Kita mau suruh Isra. Saya ulang 2 kali lagi. Setelah ini nggak saya ulang. Rugilah kalian. 0812 66 34 65 39. Sekali lagi bunda, ini WA, ini di sini nih. WA-nya ini nih. 0812 66 34 65 39. Ayah bunda, lain kali kita jumpa insyaallah di lain kesempatan. Saya minta maaf kalau kesalahan kilap. Saya tutup dengan pantun. Boleh saya pantun? Boleh saya pantun? Buah selasih tumbuh di batu. Terima kasih. Thank you. Adana wa yakum ajmain subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.